Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friend, sebelum kita melangkah jauh pada video kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, sedikit berbicara pepatah, saya menambahkan pepatah tersebut, yaitu tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak indah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas kelinci dan kuda. Nah, berbicara mengenai kuda dan kelinci, itu sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya di masyarakat, baik itu di kalangan anak-anak ataupun orang dewasa. Mungkin kalian bertanya, mengapa saya pada video kali ini membahas kelinci dan kuda? Ya, karena seperti yang kita lihat pada peternakan kuda dan kelinci itu masih sangat minim diternakan, khususnya di Indonesia. Untuk itu, tujuan dari tugas mata kuliah ini adalah bagaimana kita meningkatkan populasi kelinci dan kuda di masyarakat, khususnya di Indonesia. Mari kita simak video ini dengan baik. Pembahasan pertama yaitu kita membahas kelebihan jika beternak kelinci ataupun kuda jika dibandingkan dengan beternak kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kelinci itu hewan ternak yang berpotensi untuk dikembangkan. Ya, karena beternak kelinci tidak menggunakan lahan yang luas seperti pada umumnya dengan ternak lain. Beternak kelinci bisa dengan skala usaha kecil atau dengan sistem pemeliharaan di pekarangan. Kelinci juga tergolong hewan yang lucu, cantik, dan jinak yang dapat dimanfaatkan sebagai hiasan dan dapat dimanfaatkan anak-anak sebagai teman bermain. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan orang dewasa sebagai teman bermain untuk menghilangkan stres. Selain karena keindahan, kelucuan pada kelinci juga dapat dimanfaatkan sebagai pekerjaan utama karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi, di mana dapat dimanfaatkan bulunya dan dagingnya sebagai bahan pangan sumber protein hewani karena daging kelinci mempunyai kandungan protein yang tinggi. Beberapa riset mengatakan, salah satunya Ditjen PKH pada tahun 2016, bahwa populasi kelinci sangat rendah di Indonesia, khususnya di Jakarta, dengan jumlah populasi 188 ekor pada tahun 2015. Dengan input yang rendah, maka tentu sangat prospek untuk dikembangkan. Selain itu, ternak kelinci dinilai mampu menjadi alternatif untuk diversifikasi protein hewan, baik dari segi nutrisi maupun kelayakan usahanya. Dapat pula diusahakan baik oleh perseorangan ataupun badan usaha. Kecepatan reproduksi kelinci serta jumlah anakan yang umumnya tinggi menjadi faktor pendorong bagi peternak untuk memelihara kelinci. Sebagai ternak multivara dengan tingkat efisiensi reproduksi yang tinggi, kelinci mampu melahirkan hingga 9 ekor anak sekelahiran dengan frekuensi bunting dapat mencapai 8 kali per tahun. Selanjutnya adalah kuda. Nah, siapakah yang tidak kenal dengan kuda? Tentu pasti semuanya tahu. Ya, kuda merupakan hewan mamalia yang baik untuk diternakkan. Mengapa demikian? Karena kuda ini sangat berperan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kuda dapat digunakan sebagai alat transportasi, sebagai alat pembajak sawah, dan dapat digunakan di ajang perlombaan. Misalnya lomba pacuan kuda. Contoh lain misalnya, di Tanah Mandar ada salah satu tradisi yang dinamakan Mapatama, dengan menunggangi kuda yang dihiasi berbagai macam hiasan yang indah di setiap maulid Nabi Muhammad SAW.
Selain itu, kuda juga sangat mudah untuk dijinakkan dan mudah mengetahui sesuatu yang diajarkan. Selain kuda dapat dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan acara tradisi, kuda juga dapat dimanfaatkan sebagai daging dan susunya bagi manusia sebagai bahan pangan hewani. Bukan hanya ternak sapi, kambing yang dapat dimanfaatkan daging dan susunya oleh manusia, namun kuda juga memiliki daging dan susu yang jumlah proteinnya tinggi sehingga bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kandungan nutrisi daging kelinci dan daging kuda sebagai sumber protein hewani. Daging kelinci dan daging kuda sebagai produk penghasil protein yang sangat tinggi. Beberapa riset mengatakan bahwa daging kelinci dan daging kuda sangat kaya akan protein yang dapat mencapai 60-70%. Kelinci dapat dimanfaatkan sebagai kuliner dengan berbagai macam produk, misalnya dalam pembuatan bakso, sate kelinci, dan banyak lagi yang lainnya. Kuliner kelinci bukan hanya berkembang di Indonesia, namun sudah berkembang di negara-negara lain karena dapat mencukupi nutrisi dalam tubuh, selain karena harga yang murah dan proteinnya terjamin. Selanjutnya adalah kuda. Kuda juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kuliner yang lezat, seperti coto kuda yang ada di Makassar, sate kuda, dan banyak lagi kuliner-kuliner kuda yang lezat. Daging kuda juga sangat kaya akan protein, sehingga dapat menambah asupan protein dalam tubuh. Di samping itu, susu kuda juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein dan berbagai macam manfaat bagi tubuh manusia. Beberapa riset mengatakan yang diungkapkan oleh Veukel pada tahun 2009 bahwa susu kuda dianggap memiliki kesamaan dengan susu manusia dan memiliki efek terapi untuk berbagai macam penyakit. Riset lain mengatakan yang diungkapkan oleh Markiewicz pada tahun 2013 bahwa hasil olahan susu kuda fermentasi yang dikenal dengan nama Cosmies telah digunakan untuk terapi bagi penderita gangguan pencernaan dan penyakit kardiovaskuler. Baik, setelah menyimak video ini, apakah kalian masih ragu dengan mengonsumsi daging kuda dan daging kelinci? Baik, saya akan memperjelas mengenai daging kuda dan daging kelinci tersebut. Dalam hadis dijelaskan dengan tegas yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang pada saat perang Khaybar mengonsumsi daging keledai yang jinak dan memperbolehkan mengonsumsi daging kuda. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa mengonsumsi daging kuda adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Mengenai dengan kelinci, Majelis Ulama Indonesia atau MUI lewat sidang di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1983, Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa hukum memakan daging kelinci adalah halal. Keputusan ini didasari hadis yang diriwayatkan Jamaah Nail Al-Autarjus dari Anas. Ia berkata, melintas di depan kami seekor kelinci di Marri Zahran, maka orang-orang mengejar dan menangkapnya, dan aku mendapatinya, maka aku memberikan kepada Abu Talhah lalu disembelihnya, dan ia mengirim kepada Rasulullah kedua pahanya dan beliau menerimanya. Dari hadis di atas, penjelasan tentang daging kelinci dan daging kuda dapat kita simpulkan bahwa mengonsumsi daging kuda dan kelinci itu diperbolehkan dalam agama Islam. Maka, marilah kita mengonsumsi daging kuda dan daging kelinci untuk memenuhi kebutuhan protein kita di dalam tubuh. Namun, kita harus mengetahui batasan-batasan karena segala sesuatu
mempunyai batasan dan melanggar ketika melewati batasan tersebut. Baik, itulah penjelasan saya mengenai kuda dan kelinci. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.